Selamat berjumpa pada mata kuliah Fisika Komputasi 1. Ini adalah lanjutan dari video-video sebelumnya dan sekarang kita telah masuk ke materi yang sebenarnya, yaitu pada awalnya ini kita akan membahas mengenai metode-metode yang digunakan untuk menyelesaikan persamaan nonlinear. Ingat, ini adalah persamaan nonlinear. Persamaan nonlinear adalah persamaan yang ada faktor-faktor nonlinearnya. Jika ada persamaan macam 4x tambah 3 sama dengan 0, ini adalah persamaan linear karena variabel x-nya ini, atau di sini dengan y, variabel x-nya ini tidak berpangkat. Makanya disebut dengan persamaan linear. Karena kalau digambarkan dalam grafik, hubungan antara x dan y-nya akan berbentuk linear. Boleh yang positif atau yang negatif. Dia punya gradien. Persamaan-persamaan non-linear ini adalah bentuknya seperti ini. Kalau sampai di sini saja, ini sampai 1 tambah 4x, ini adalah linear. Nah, ada pangkat 2, ada pangkat 3, ada pangkat 4. Maka ini dikategorikan sebagai persamaan non-linear. Karena ada bilangan yang dia punya variabel lebih dari pangkat 1. Ada pangkat 2, pangkat 3, dan seterusnya. Seperti ini juga, karena fx-nya masih umum, kita tidak tahu dalamnya. Yang ini ada pangkat ininya. Dan ada juga yang fungsi sinusoidal. Fungsi yang berbentuk sin atau cos atau tangen, itu kan bentuknya seperti ini. Ini tidak linear, macam sinus. Bentuk fungsi pangkat x, macam e pangkat min x, ini juga yang non-linear. Penyelesaian persamaan linear, macam saya punya persamaan begini yang non-linear, ini sama dengan 0. Kita akan mencari kapan nilai x ini yang memenuhi sehingga hasilnya ini sama dengan 0. Kemudian kadang-kadang disebut dengan pencarian titik 0. Jika saya punya fungsi seperti ini, macam fungsi parabola, penyelesaiannya di titik-titik sini. Ini adalah penyelesaian dari persamaan non-linear. Kalau untuk pangkat 2 itu gampang saja karena kita macam ada fungsi x kuadrat ditambah dengan 4x ditambah dengan macam di sini 4 sama dengan 0. Kita bisa x tambah 2, x tambah 2. Maka penyelesaiannya adalah x min 2. Ini dengan mudah. Tapi kalau pangkatnya 3, pangkatnya 4, atau bilang fungsinya ada e pangkat x, itu mencarinya sangat susah secara analitis. Maka dengan metode numerik itu akan menjadi mudah. Dan salah satu adalah yang kita akan bicarakan di sini adalah metode bisection. Artinya metode bisection adalah seperti ini. Jika saya punya grafik seperti ini, berarti penyelesaiannya di sekitar sini. Saya akan menghitung nilai di sini dengan nilai di sini. Ini adalah bagian yang pertama, seksi pertama. Kemudian saya membagi dua menjadi biseksi. Sehingga nilainya ini di tengah, masih di sini. Kemudian ini seksi yang keduanya, interval yang baru. Kemudian interval baru dibagi lagi menjadi kecil sebegini. Habis itu yang kecil dibagi sampai dengan nilai hasilnya itu terjepit di antara dua bagian seksi ini, dua batasan intervalnya, sampai lama-lama akan menuju ke titik 0. Makanya dinamanya bisection. Jadi pertama kita harus menginput dua nilai masukan, yaitu nilai di ujung-ujung sini. Kemudian syaratnya di antara nilai A dengan C ini itu harus memotong hasilnya. Jadi harus ada memotong hasilnya. Kemudian nanti langkah pertama adalah kita akan mencari dengan metode tabulasi, membuat tabel antara semua nilai-nilai, kemudian kita mencari ada perubahan nilai dari positif ke negatif untuk nilai y-nya. Y-nya ini, fungsinya ini ada perubahan dari positif ke nilai negatif, dari negatif ke positif atau dari positif ke negatif, dari positif ke negatif, dan seterusnya. Ini adalah langkah-langkahnya. Pertama menentukan ini dengan metode tabulasi. Kemudian kita mengevaluasi nilainya. Syaratnya itu ini. Harus selalu negatif. Karena jika saya punya fungsi begini,
ini fungsi FA-nya, ini FB-nya, ini di sini positif, sini negatif, kalau dikalikan pasti negatif. Makanya syaratnya ini harus dikalikan nilai fungsi tersebut di titik A dengan titik B harus sama dengan kurang dari 0 atau negatif. Kemudian kita hitung bagi, kemudian kita mencari nilai tengahnya. Ini batas atasnya, batas bawahnya, ini batas atasnya, dibagi 2. Macam saya punya nilai 2 begini, kemudian di tengah-tengahnya sini. Inilah nilai B-nya, ini nilai A, ini nilai C, ini bagi 2. Setelah dapat, nanti yang ini pun A dengan B dibagi 2 lagi segini. Habis itu hasil ini dibagi lagi 2 segini, sampai mengecil sampai dengan kita dapatkan hasilnya. Itu secara teoritis, dan kita akan nanti lanjutkan pada menggunakan Microsoft Excel untuk menghitung mencari nilai penyelesaian dari persamaan nonlinear dengan metode bisection.